Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faniada Fayusriya Daulay dari kelompok 3 akan menjelaskan pengertian komunikasi dalam hadis. Dalam hadis, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi antara individu atau kelompok melalui penggunaan bahasa, ucapan, atau tindakan. Komunikasi dalam hadis juga mencakup ekspresi verbal dan nonverbal termasuk bahasa tubuh, sikap, dan perilaku. Hadis seringkali memberikan pedoman tentang pentingnya komunikasi yang jujur, beretika, dan efektif dalam hubungan antar manusia. Maka komunikasi dalam hadis adalah interaksi antar individu satu ke individu lain sebagai proses penyampaian pesan atau informasi yang berdasarkan hadis, yang dimana baik bahasa, ucapan, dan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi metode-metode komunikasi dalam berdakwah. Nah, adapun metode-metode tersebut, yang pertama itu adalah ceramah. Nah, ceramah merupakan metode komunikasi berupa penyampaian pesan agama melalui pidato ataupun ceramah. Bisa kita lihat di kajian-kajian rutin di masjid. Yang kedua itu adalah diskusi. Nah, komunikasi dua arah antara pendakwa dan audiens dengan tujuan mempersatukan ide, pendapat, dan pemahaman. Yang ketiga itu adalah publikasi. Nah, penyebaran pesan agama melalui media cetak atau elektronik seperti buku, majalah, brosur, dan website. Nah, yang keempat itu adalah media sosial. Nah, pemanfaatan platform media sosial untuk berbagai pesan agama seperti melalui postingan, video, ataupun podcast ini bisa kita jumpa seperti ceramah-ceramah UAS yang kita nggak bisa datang langsung, ceramah Ustadz Adi Hidayat. Di situ banyak sekali ceramah-ceramah yang diposting menggunakan media sosial. Yang kelima ataupun yang terakhir itu adalah pendekatan interpersonal. Komunikasi langsung antara pendakwa dan individu untuk memberikan nasihat, petunjuk, dan dukungan. Itu saja, selanjutnya materinya akan dibahas oleh Tri Supriyadi. Hadis dakwah dalam kajiannya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahul Muslim. Yang artinya, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan. Maksud dengan tangan ini ialah kekuatan dan kekuasaan. Jika ia tidak sanggup dengan demikian, sebab dia tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka hendaknya dengan bilisan, igoir bilisan. Dan jika tidak bisa mampu juga bilisan, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, berdasarkan hadis tersebut, menurut penulis ada dua macam hukum dakwah, yaitu hukum secara umum dan hukum secara khusus. Hukum secara umum adalah bahwa pelaksanaan kegiatan dakwah ditetapkan sebagai kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin semua orang memiliki potensi sebagai mubalik dan dapat melaksanakan dakwah dengan baik. Sedangkan hukum secara khusus adalah ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada seorang yang keluar dari hukum fardu kifayah disebabkan oleh tingkatan kemampuan dan ketidakmampuan seseorang. D. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islamil khair qala tut'imut ta'ama wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang artinya Abdullah bin Amr bahwasannya ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang baik dalam Islam? Beliau bersabda, kamu memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang sudah kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga ada hadis diriwayatkan oleh Abu Musa
al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajirun man hajara manahallahu anhu. Yang artinya hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang utama dalam Islam? Beliau menjawab, orang yang kamu muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari.